Kemarin Rizky Bilar mengajak calon istrinya Lesti untuk memilih sapi kurban Hari Raya Idul Adha. Nyatanya, di momen Hari Raya Kurban tahun ini, Lesti dan Rizky Bilar justru tak bersama. Mengingat Lesti lebih memilih berlebaran di kampung halamannya di Cianjur. Lantas, seperti apa Rizky Bilar yang mau tak mau harus jalani momen lebaran tanpa adanya Lesti? Sempat memilih sapi-sapi dengan bobot per satu ekornya sekitar 700 kg. Rizky Bilar dan Lesti rupanya mempunyai permintaan khusus kepada panitia tempat berkurban untuk sapi-sapi kurbannya agar dipakaikan baju berwarna merah sebelum disembelih. Lantas, mengapa pula Rizky Bilar lebih memilih mengorbankan sapi-sapinya di lokasi syuting ketimbang di wilayah kediamannya yang berada di Bintaro? Dan seperti apa pula tim Rizky Bilar yang hanya bisa menunggu arahan Rizky Bilar soal plan B rencana pernikahannya, di mana seharusnya tanggal 21 Juli Lesti harusnya akan menggelar pengajian dan juga siraman, namun harus tertunda. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hari ini, tepatnya tanggal 20 Juli 2021, seluruh umat muslim dunia tak terkecuali di Indonesia tengah merayakan Hari Raya Idul Adha yang dikenal dengan Hari Raya Kurban. Di momen lebaran tersebut, bisa berkumpul dengan keluarga tentu saja menjadi momen paling penting. Apalagi bisa bertemu dengan calon istri. Ya, momen Hari Raya Idul Adha tahun ini rupanya dirayakan oleh Rizky Bilar harus berjauhan dengan Lesti, calon istrinya itu. Bagaimana tidak, meski keduanya sempat memilih sapi-sapi kurban untuk dikurbankan di wilayah Jakarta, nyatanya Lesti justru memilih pulang kampung di Cianjur untuk merayakan Lebaran Idul Adha bersama keluarga besarnya. Jadi liburan, Dede lebaran haji di Cianjur. Oh, di Cianjur. Nah, kan kita juga punya banyak waktu me time nanti. Sesekali Dede harus me time bareng sama keluarga juga kan. Mungkin kemarin juga belum cukup kan, ya kan. Kemarin juga cuma sebentar waktu ke sana, 2 hari doang. Jadi ya mungkin dia masih kangen. Dan sekarang kan suasananya juga beda, di mana Dede ke Cianjur bareng sama orang tuanya gitu. Ya, Rizky Bilar memang tak mempermasalahkan kepergian Lesti ke Cianjur tepat di momen Hari Raya Idul Adha. Hal itu beralasan lantaran Lesti tak pergi sendirian ke Cianjur, melainkan bersama keluarga besarnya di Jakarta. Namun, Rizky Bilar yang tak bersama Lesti di momen Lebaran Idul Adha kemarin justru memperlihatkan sapi-sapi yang sudah dibelinya sebanyak 7 ekor. Bilar pun tak menyangka bahwa mimpi-mimpinya selama ini akhirnya terwujud, di mana diberikan rejeki yang terus mengalir dan tak terputus layaknya kejatuhan durian runtuh. Total ada 7 sama 1 dikasih kopris kemarin. Saya ngomong ke bokap, ya udah Pak, coba ini aja, pesan aja sapi buat warga di sana, dan nama-namanya juga nama-nama keluarga-keluarga yang di sana gitu kan, keluarga besar yang di sana. Dan beberapa kali memang ya kadang-kadang juga bokap ya sih yang ngasih saran, ayo Ki ini bantuin buat veteran-veteran di sana gitu. Ya udah, saya sih selagi itu hal baik ya, selagi itu hal positif. Memang banyak, dan itu memang untuk di Medan beberapa kali banyak masukan dari bokap. Karena kan bokap juga kadang ngurus
segala hal macam bentuk-bentuk sumbangan atau bentuk bantuan memang langsung ke sana kan datang, karena saya nggak bisa hadir kan, jadi diwakili oleh bokap. Ya alhamdulillah ya, memang udah niat dari tahun lalu, karena memang tahun-tahun sebelumnya saya nggak pernah utuh satu sapi gitu ya, kayak yang biasa 4 nama 5 nama, lalu waduh kapan gitu ya saya bisa minimal 1 ekor sapi lah, yang penting ikhlas dan saya pun mampu gitu. Dan alhamdulillah luar biasa sekali di tahun ini, banyak keberkahan Tuhan. Ini rezeki saya seperti durian runtuh lah ibaratnya ya. Dengan dikasih kesempatan seperti itu ya alhamdulillah saya bisa mewujudkan apa yang saya impikan dulu lah. Akhirnya saya inisiatif untuk beli sapi semampu saya gitu. Pertama ini udah hampir 4 hari besok ya. Kalau ini 3 hari, yang satu yang hitam itu 2 hari. Ada 5 ekor. Berarti 5-5-nya punya bilar semua? Kalau lihat di ininya bilar semua. Kalau informasi ya dari wakil saya, untuk rekan-rekan yang grup film kemungkinan dia minta 150 bungkus. Sisanya kayaknya untuk warga. Rencana kemarin kita info ke kita rencana Rebo. Nah belum ada keputusan lagi. Semalam saya ngikut rapat musola sana yang musola yang di ya, bawah belakang Persari itu. Sangat bersyukur sekali. Memang kita juga mungkin musola kebanyakan didukung dari Bali Putra produksi film itu. Alhamdulillah. Sampai sekarang juga katanya alhamdulillah katanya mau diperpanjang lagi. Ya Pak. Iya. Sudah menterahkan sapi-sapi kurban kepada panitia kurban ke tempat wilayah Rizky Bilar dan Lesti akan berkurban. Benarkah keduanya mempunyai permintaan khusus seperti meminta memakaikan pakaian berwarna merah untuk sapi-sapinya sebelum disembeli? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, pasangan yang mempunyai fans seantero tanah air, bahkan hingga keluar negeri seperti Hong Kong, Taiwan, hingga Turki ini, kemarin memang sempat menamai sapi-sapi kurbannya dengan nama yang sudah dipersiapkan. Ya, sama halnya dengan artis-artis lainnya yang menamai sapi-sapinya dengan nama unik. Lesti dan Bilar pun tak ketinggalan menamai hewan kurbannya dengan nama mereka sendiri seperti Lesti, Bilar, hingga nama fanbase mereka yaitu Leslar. Namun benarkah Lesti dan Rizky Bilar mempunyai permintaan khusus kepada panitia kurban agar sapi-sapinya dipakaikan baju berwarna merah sebelum dikurbankan? Iya, ada beberapa nama yang udah gue bikin kayak Lesti, Bilar, Leslar gitu kan. Lesti sendiri sebenarnya sudah ada kurban di daerahnya sendiri, cuma saya kemarin iseng pas udah saya beli, saya namain aja Lesti gitu. Terus saya pikir, aduh kalau 2 doang. Jadi saya sebenarnya beli ada pesan di beberapa tempat. Jadi pas di satu tempat kita kunjungin saat itu, tadi saya beli 2 doang di situ. Terus akhirnya saya kepikiran, kenapa nggak Leslar satu lagi ya, saya namain Leslar ya. Akhirnya kepikiran saya tambah 1 Leslar. Pak, tadi rencana sapi yang mana Pak yang mau akan dibajuin? dipakein baju? Kemungkinan antara 2 ini nih. Betul bajunya juga ada juga. Apa saya perlu bawa dulu bajunya? Boleh Pak. Jadi penyanyi ini.
Ini yang 3. 1, 2, 3. Berarti nanti sebelum dipotong akan dipakaikan bajunya dulu ya Pak? Iya, gitu. Oh ada tulisannya ya Pak, ini Lesti. Oh ini? Ini Rizky Bilar nih Pak. Rupanya, tak hanya mempunyai permintaan khusus, seperti meminta memakaikan baju untuk sapi-sapi kurbannya sebelum disembelih, namun untuk tempat berkurban pun, Bilar lebih memilih untuk memotong sapi kurbannya di tempat lokasi syuting saat ini, di mana nantinya akan dibagikan kepada kru dan warga sekitar di kawasan tersebut. Lantas apa yang menjadi alasan Rizky Bilar lebih memilih wilayah lokasi syuting ketimbang di kawasan kediamannya Bintaro untuk berkurban? Bahkan beberapa kali kayak saya kemarin di ulang tahun juga alhamdulillah bisa berbagi ke sesama juga. Memang prioritas saya warga sini dan kru-kru lokasi JWB saya, kru-kru lokasi syuting saya gitu. Karena kan selama ini mereka yang paling dekat dengan saya, setiap hari ketemu dengan saya. Dan jalanan ini, tempat ini, lokasi ini yang sering saya lewatin. Bahkan saya lebih sering kesini daripada ke rumah saya sendiri gitu kan ya. Besok akan ditemani bokap juga kemungkinan. Jadi ya karena memang keluarga kan pada di sini. Saya sudah terima dari Rizky Bilar dan calon istrinya Lesti 5 ekor sapi, tapi pelaksanaan untuk hari pas kurbannya, pemotongannya jam 10 tanggal 20 pagi jam 10 di sini, di tempat sini, di belakang studio Bersari, untuk warga sini dan untuk orang pembagian dagingnya untuk orang kantor juga sama warga sini. Dalam proses Ya, mungkin kalau ada waktu mungkin dia datang. Kalau ada kesempatan mungkin dia datang. Biar berjumpa langsung sama warga sini. Ya saya sih udah syukur alhamdulillah. Jadi ada partisipasinya dia ke warga sini. Ya diterima dengan lapang dada. Dan seperti apa pula tim Rizky Bilar yang hanya bisa menunggu arahan Rizky Bilar soal plan B rencana pernikahannya. Di mana seharusnya tanggal 21 Juli besok, di mana Lesti seharusnya akan menggelar pengajian dan siraman harus tertunda. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Buat pemirsa jangan lupa tonton terus Intens Investigasi. Lupa subscribe juga channelnya Intens Investigasi. Sobat, kata itulah yang kini seolah harus dijalani oleh Rizky Bilar dan Lesti. Lantaran rencana pernikahan yang sudah tersusun rapi, mau tak mau harus mereka tunda lantaran adanya kebijakan pemerintah mengenai pemberlakuan PPKM demi memutus mata rantai COVID-19 yang semakin meningkat. Bahkan tanggal 21 Juli yang seharusnya menjadi momen penting bagi Lesti untuk menjalani pengajian dan siraman, nyatanya tak jadi dilaksanakan hingga harus menunggu sampai PPKM selesai. Meski kekecewaan sedikit ada, namun semua itu sudah kehendak dari Sang Kuasa. Hingga Lesti dan Rizky Bilar pun hanya perlu berdoa agar pernikahannya yang tertunda itu secepatnya segera digelar. Lantas seperti apa tim Rizky Bilar yang kini hanya bisa menunggu arahan dari Rizky Bilar soal plan B rencana pernikahannya? Balik lagi ya, kita mah cuma bisa ngikutin kebijakan pemerintah doang sih gitu kan. Ya sesuatu hal yang memang kita udah rencanakan, memang balik lagi kan Tuhan yang berkehendak gitu kan. Ini kan mungkin salah satu skema takdir Tuhan juga gitu. Cuman
balik lagi ya kita ngikutin aja lah gitu. Kita sebenarnya nggak pengen kayak gini, nggak cuman kita deh, bahkan orang-orang yang memang tidak punya kepentingan acara kayak misalkan teman-teman kita yang memang mencari nafkah di luar kayak pedagang kecil gitu yang pada saat PPKM kayak gini, kondisi kayak gini memang terbatas, ya sedih juga sih gitu. Jadi kita nggak terlalu kayak misalkan karena PPKM acara kita jadi berantakan, bukan gitu. Maksudnya iya sama, semuanya terdampak sih, semuanya, semua kalangan. Ya, semua pihak yang terkait dalam gelaran pernikahan Lesti dan Rizky Bilar kini hanya bisa menunggu selesainya kebijakan PPKM Darurat Jawa Bali yang dimulai sejak 3 Juli lalu. Meski begitu, pastinya Lesti dan Rizky Bilar akan tetap menggelar sebuah pernikahan yang megah sesuai dengan impian mereka. Meski nantinya acara pernikahan tersebut harus memperketat protokol kesehatan demi keamanan bersama. Lantas benarkah Rizky Bilar dan Lesti sudah mengatur jadwal ulang pernikahannya yang tertunda? Kemungkinan karena kan yang lebih tahu detailnya kan untuk jadwalnya kan memang Bilar sendiri gitu kan. Mungkin teman-teman juga udah tahu mungkin jawaban dia apa gitu, cuman ya balik lagi kalau dari kita mah cuman bisa ngikutin pemerintah aja lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.